Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas ekonomi bersama saya, Lutfi Rahmawati Nur Hasanah. Nah, pada pertemuan pertama, di kelas 10 ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alistian Dava Ahmad Alfawazal Fikar. Saya kelas 10 MIPA. Nomor absen saya 3. Saya akan menjelaskan tentang menurut bahasa ekonomi adalah istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan aturan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu ekonomi menurut Profesor Paulus Samuelsons adalah ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Zaki Al-Ghazali, nomor absen bernomor 8. Saya mendapat tugas dengan pendapat ekonomi menurut Ricards. Menurut Ricards, pendapat ekonominya yaitu menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sekian dari saya, itu tugas lintas minat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Fatima Azhara, nomor absen 6, kelas 10 MIPA Boarding. Saya akan menjawab apa itu ekonomi deskriptif, yaitu bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, kurva, maupun grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Maulana. Saya dari kelas 10 MIPA Boarding Putra. Nomor absen 13. Saya akan menjawab pertanyaan apa itu teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi atau menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan tersebut dalam suatu hukum ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro dan mikro. Makro khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang luas. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga, produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazih Al-Amin, absen 18, kelas 10 MIPA. Saya akan menjawab apa itu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi tentang penerapan atau mempraktekkan segala sesuatu yang telah disimpulkan oleh ekonomi teori, mikro dan makro. Terapan sendiri adalah ekonomi yang telah dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif dan diterapkan oleh ekonomi teori. Ilmu ekonomi terapan merupakan cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ngizatul Latifah, kelas 10 MIPA. Saya akan menjawab pertanyaan apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Saya Sofia, nomor absen 21 dari kelas MIPA, akan menjawab pertanyaan yang diberikan, yaitu jelaskan kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer, disebut juga dengan kebutuhan pokok, yang dimana kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan barang mewah yang dipenuhi setelah dua kebutuhan sebelumnya, yaitu primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan sosial dan kelompok atau kolektif. A. Kebutuhan individual ini berhubungan langsung atau diperuntukkan perseorangan karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. B. Kebutuhan kolektif atau kelompok dimanfaatkan atau dirasakan secara bersama-sama dalam kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan saat itu juga. Sedangkan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa mendatang. Nama saya Ais, absen 15, kelas 10 MIPA, akan menjawab kebutuhan ekonomi berdasarkan sifatnya. Kebutuhan ekonomi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah sebuah kebutuhan yang dimana langsung dapat dirasakan secara langsung oleh fisik dari seorang, yang dimana akan dirasakan langsung oleh tubuh manusia tersebut. Contohnya, makan dan minum, pakaian, olahraga, kesehatan, dan istirahat yang cukup. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka akan membahayakan bagi sang pemilik tubuh itu sendiri. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani sendiri adalah sebuah kebutuhan yang dimana berbentuk imaterial, yang dimana memiliki arti berbagai macam kebutuhan manusia yang memiliki keterkaitan terhadap psikologis dari seorang manusia. Hal ini berbeda dengan kebutuhan jasmani, yang dimana kebutuhan rohani tidak nampak dari fisik seseorang, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa manusia itu sendiri yang berada paling dalam. Contohnya, ibadah, menuntut ilmu, rekreasi, mengerjakan hobi, dan melihat pemandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Isna Ramadhani, nomor absen 16 dari kelas 10 MIPA, ingin menjawab pertanyaan yang jelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia muncul karena adanya kebutuhan manusia yang jumlahnya tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu sendiri yang berupa barang dan jasa jumlahnya terbatas. Ciri-ciri kelangkaan yaitu 1. Tidak adanya sumber daya yang cukup. 2. Keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas. Penyebab kelangkaan yaitu 1. Imbas permintaan atau tingginya permintaan akan sumber daya. 2. Imbas supply yaitu pasukan sumber daya mulai habis. 3. Kelangkaan struktural atau kesalahan manajemen dan ketidaksetaraan. Dan yang keempat, tidak ada pengganti yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi
dan pengorbanan tertentu. Jadi dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu itu akan mendapatkan barang atau jasa yang maksimal seperti itu. Nama saya Amalia Muktiastami, absen 17, kelas 10 MIPA. Akan menjelaskan prinsip ekonomi dalam hal produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar dalam menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batara Asoka Ferry Bramasta, nomor absen 18, kelas X MIPA, akan menjawab arti dari prinsip ekonomi dalam distribusi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garda Firmansyah. Saya akan mengumpulkan tugas ekonomi tentang pengertian motif ekonomi. Pengertian motif ekonomi adalah keinginan yang berperan sebagai pendorong, itu dinamakan motif. Kata motif berasal dari bahasa Latin, yaitu motus, yang artinya penggerak atau pendorong. Semua keinginan ekonomi juga tidak lepas dari keinginan yang melatar belakanginya. Jadi, pengertian motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Usaha manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut berbeda-beda dan bermacam ragamnya. Akibat motif ekonomi yang melatar belakanginya juga bermacam-macam. Motif ekonomi bisa datang dari dalam diri manusia dan juga dapat datang dari luar. Motif yang datang dari dalam manusia disebut motif intrinsik. Motif yang datang dari luar atau orang lain disebut motif ekstrinsik. Kedua motif tersebut terdapat contoh pengertiannya sendiri. Nama saya Lutfia Salsanania, nomor absen 22, kelas 10 MIPA. Akan menjawab pertanyaan tentang pengertian dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara islami. Ekonomi syariah juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku yang berdasarkan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Januar Nur Hidayat. Saya akan mengumpulkan tugas ekonomi tentang prinsip ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara islami. Ekonomi syariah juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku yang berdasarkan syariat Islam. Nama saya Septia Jeti Yudowanti, absen 24, kelas 10 MIPA, akan menjawab maksud dari harta adalah milik Allah. Manusia merupakan khalifah atas harta tersebut adalah harta yang ada di tangan manusia, pada hakikatnya milik Allah. Akan tetapi, Allah memberikan hak tersebut kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin, atau pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setapi Banyu, nomor absen 25, dari kelas X MIPA Full Day. Jadi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi terkait dengan akidah, syariat, dan moral. Jadi maksudnya adalah ekonomi tersebut berlandaskan dengan aturan Allah atau syariat Allah. Maksudnya gimana? Jadi kan dalam Islam kan memberikan aturan bahwasanya dilarang untuk riba, menimbun harta, ataupun penipuan. Jadi larangan-larangan tersebut
menjadikan ekonomi tersebut menjadi sebuah ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Reza Maulana, nomor absen 26, kelas IKMIPA, akan menjawab